kita mulai aja. Di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mencari solusi dari sebuah fungsi dengan berbantu metodenya adalah Deret-Taylor sama Deret-Maclaurin. Ya, kemarin, bentar, ini ada yang minta di-admit, Dena. Oke, minggu kemarin Ibu sudah bahas tentang pembulatan. Ya, kemarin sudah dibahas tentang pembulatan ya, aturan pembulatan. Sudah, Ibu. Udah, oke. Kita sudah membahas tentang aturan pembulatan dan sudah Ibu jelaskan selama satu semester ke depan ini kita akan membahas tentang apa nih? Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan juga di dalam satu semester ke depan ini kita akan mencari sebuah solusi. Ya, mencari sebuah solusi di mana solusinya tidak lagi solusi sejati tapi berupa solusi hampiran. Ya, di mana solusi hampirannya di sini yang namakan solusi hampiran itu adalah solusi yang mendekati nilai sejatinya. Artinya sebenarnya seperti ini. Oh, metode numerik di sini adalah ada sebuah cara lain lah ibaratnya ya. Ada sebuah cara lain ketika kita mencari sebuah permasalahan matematika. Ya, seperti kemarin yang Ibu tanyakan sin 30 kalian tahu adalah setengah, nanti kita bisa menggunakan cara yang lain. Tapi di sini Ibu nggak akan mencari sin 30, tapi mencari sin yang lain dengan menggunakan deret Taylor. Ya, tapi sebelum di sana, karena di sini kita mencarinya adalah mencari solusi, pasti ada hubungannya adalah solusinya adalah berupa angka pastinya. Berupa angka dan nilainya tidak lagi berupa nilai sejati, tapi berupa nilai hampiran atau mendekati nilai sejati. Nah, selama proses perkuliahan di sini, kita nanti akan menggunakan yang namanya metode numeriknya sudah pasti menggunakan operasi aritmetika. Ada tambah, ada kali, ada bagi, ya, ada kurang. Itu komplit nanti di metode depan itu nanti ada ditambah, engkau dikuadratkan, terus dibagi, dikuadratkan, terus dikali, dan seterusnya. Nah, itu nanti ada pembiasaan penggunaan kalkulatornya karena kita di sini tidak menggunakan alat bantu yang lain, pemrograman tidak ya. Akhirnya mau tidak mau kita di sini alat bantu menghitungnya adalah menggunakan kalkulator saja. Seperti itu. Nah, di sini ya, sorry. Oh, masih belum berupa ini ya. Sorry, masih kecil ya. Tadi layarnya. Nah, di sini ini adalah salah satu bentuk fungsinya ya, di mana di sini adalah berupa polinom. Bentuk polinomnya awal mulanya adalah seperti yang di layar. Fx sama dengan fx0 ditambah x kurangi x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama dari fx0 ya. Berarti dari fx0 sampai ke suku kedua ini yang dinamakan order 1. Ini fungsi sampai order 1. Ya, fx0 sampai ke x kurangi x0 per 1 faktorial kali turunan pertama dari fx0 itu adalah order 1. Lalu fx0, sorry, fx0 sampai ke suku ketiga, berarti sampai turunan kedua, ini adalah order 2. Dinamakan order 2. Ya, lalu fx0 sampai turunan ketiga, ya, sampai turunan ketiga, Ibu sampai sini aja ya, karena susah. Ini namanya berarti order 3. Dari fx0 sampai turunan ketiga, berarti itu adalah order 3. Ibu ulangi lagi, ya. Awal mulanya di sini ada sebuah polinom dengan bentuknya adalah fx sama dengan fx0 ditambah dan seterusnya ya. Di mana nanti di sini ada menjadi beberapa dibagi bukan dibagi ya, berarti ada penentuan ordernya. Ada order 1, order 2, order 3, order 4 dan seterusnya. Nah, kenapa ada order-order sini? Karena kita tidak mungkin menghitung atau mencari solusinya itu untuk semua order yang di sini karena di sini terusnya adalah tak hingga. Kalau terusnya tak hingga sampai ke pangkat ke M, artinya sampai satu buku penuh pun kalian nggak boleh selesai. Ya kan? Tapi kan kita ada keterbatasan. Kita punya keterbatasan untuk menghitung. Akhirnya, untuk mempermudah keterbatasan itu, kita tentukan mau sampai order berapa. Sebenarnya, ketika kalian mencari solusinya, oh saya mau berhenti sampai order 3 saja. Oh saya mau
mau berhenti sampai order 10, saya mau berhenti sampai order 12. Boleh-boleh saja, ya. Nggak disalahkan, salah ya teteh boleh-boleh aja. Cuman masalahnya nanti ketika UTS ya udah ibu jadi sulit nanti meriksa anak karena semua jawaban benar. Ya, nanti bisa berbagai jawaban. Ya, bisa berbagai jawaban makanya nanti untuk kedepannya untuk di permasalahan-permasalahan sudah ditentukan sampai order sekian. Ya, sudah ditentukan sampai order sekian. Oke. Nah, untuk mencari solusinya, di sini ada dua jenis solusi untuk mencari deret tersebut, untuk mencari solusi dari deret tersebut, yaitu yang pertama adalah deret Taylor. Ya, yang pertama adalah deret Taylor. Kita menggunakan deret Taylor itu jika kita diminta mencari solusi dari sebuah fungsi X, ya, kita mencari solusi dari sebuah fungsi X di mana di dalam kita mencari solusinya itu ada clue-nya adalah di sekitar X0 sama dengan A. Ulangi lagi. Kita diminta mencari sebuah nilai dari sebuah fungsi X dan ada petunjuknya adalah di sekitar X0 sama dengan A. Ya. Artinya di sekitar X0 sama dengan A, kita suruh mencari nilai hampiran di mana X-nya itu berada di sekitar X0 sama dengan A. X0 sama dengan berarti ini A. A di sini ya. Berarti kita suruh mencari nilai hampirannya dari sekitar A. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari A. Kita mencari nilai hampirannya adalah di sekitar A ini. Ya. Di mana A-nya itu selain angka 0. Diulangi lagi. A-nya itu selain angka 0, ya berarti bisa 0,1, 0,2, 0,001, 0,3, atau 1, 3, dan seterusnya. Kalau angkanya 0, X0-nya sama dengan 0, itu tidak lagi deret Taylor namanya, tapi deret Maclaurin. Kalau X0-nya sama dengan 0, itu nanti menggunakan metodenya namanya deret Maclaurin. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke. Nah, kita cari solusinya. Karena tadi di sekitar X0-nya sama dengan A, jadi bentuk polinomnya berbeda. Tidak lagi fx0 lagi. Kan tadi awal mulanya polinomnya ini nih. Kita mundur lagi. Nah, ini polinomnya. Fx0 tambah X kurangi X0 per 1 faktorial kali turunan pertama dari fx0 dan seterusnya. Fx0 yang pertama. Berarti karena di sini tadi dalam soalnya di sekitar X0 sama dengan A, berarti X0-nya tidak lagi X0 lagi. Tapi sesuai dengan ditentukan tadi X0-nya berapa? Oh ini A ya, berarti ini berubah jadi FA. Bisa dipahami ya? Kalau ini kan disimbolkannya dengan A dulu, nanti mau berupa bilangan, tergantung nanti bilangannya berapa. Biasanya yang sering digunakan itu X0-nya itu sama dengan 1. Ya, sebentar. Oke, ya. X0-nya biasanya sering digunakan adalah X0-nya sama dengan 1. Sudah ada clue-nya nanti di soalnya. Kalian harus menggunakan X0-nya sama dengan berapa. Ya. Oke, berarti deretnya tidak lagi fx0 lagi, tapi fa ya ditambah X kurangi yang tadinya ini X0, kita substitusikan dengan A, berarti X kurangi A. Pangkat 1, berarti ini 1 faktorial, berarti penyebutnya. Dikali turunan pertama dari FA. Suku berikutnya, X kurangi A pangkat 2, berarti bawahnya juga 2 faktorial, berarti penyebutnya. Dikali turunan kedua dari FA. Mudah ya menghafalnya ya. Tambah X kurangi A pangkat 3, berarti penyebutnya per 3 faktorial, dikali turunan ketiga dari FA. Begitu juga seterusnya. Oke, langsung aja biar nggak bingung. Tapi sebelum contoh, ini perhatikan. Ibu fungsinya order apa? Order itu sebenarnya menunjukkan ke solusi hampirannya. Ya, kalau ordernya hanya sampai order 1, logikanya nanti bentuknya adalah persamaan linear atau fungsi linear. Kalau fungsi linear, berarti grafiknya kan garis lurus. Nah, seperti ini order 1.
Tapi kalau order 2, berarti nanti bentuknya sudah bentuk perpangkatan, pangkat 2, pangkat 3. Kalau bentuknya sederhana berarti pangkat 2 ya. Berarti bentuknya pasti akan berbentuk grafik melengkung, garis melengkung. Order 3, order 4, order 4, order 1, order 2, order 3 yang garis-garis ini adalah bentuk fungsi X-nya. Fungsi X untuk di order 1 berarti berupa garis lurus. Fungsi X untuk di order 2 pastinya nanti bentuknya, ya tergantung dari bentuk fungsinya ya. Tapi rata-rata pasti sudah bentuk fungsinya, grafiknya adalah melengkung atau parabola. Tergantung dari bentuk fungsinya seperti apa. Yang pastinya tidak lagi garis lurus lagi. Ya, ini hanya perkiraan dari sebuah fungsinya. Biasanya seperti ini perkiraannya. Nah, ini contohnya. Oke, mulai nanti siapkan kalkulatornya. Di sini kita suruh mencari nilai hampiran. Di mana suruh mencari nilai hampiran dari sebuah fungsi X. Fungsi X-nya adalah sin X. Ya, tadi dalam bentuk fungsinya, kita harus mencari turunan-turunannya. Turunan ke-1, turunan ke-2, ke-3, ke-4. Karena di sini dimintanya sampai order 5, ya, sampai order 5, berarti nanti yang kita cari itu sampai turunan kelimanya berapa dari fungsi tersebut. Masih ingat turunan? Ya, semester berapa? Ya, kita uraikan dulu yang diketahuinya. Di sini yang diketahuinya ada sebuah fungsi X, di mana fungsinya adalah sin X. Ya, di mana di sini diketahuinya di sekitar X0 sama dengan 1. Kalau misalkan di sini tidak ada dalam soalnya, nggak ada pernyataan menggunakan deret Taylor, tapi hanya cuman seperti ini saja, di sekitar X0 sama dengan 1. Ibu ulang lagi. Misalkan dalam soalnya diminta nilai hampiran untuk X sama dengan 0,8 dari fungsi fx sama dengan sin X di sekitar X0 sama dengan 1. Nggak ada kalimat ini, nggak ada kata ini. Ya, di sekitar X0 sama dengan 1 sampai order 5. Berarti kalian secara otomatis harus menggunakan deret Taylor. Karena di sini X0-nya sama dengan A, ditentukan A-nya. 1. Paham ya? Oke. Oh, berarti di sini di sekitar X0 sama dengan 1. Yang ditanyakan itu adalah F 0,8. Ya, sebenarnya bisa kalian cari langsung. Dengan cara apa? Pakai kalkulator, cari sin 0,8. Sin 0,8 langsung ketemu hasilnya pakai kalkulator mah, nggak usah ribet. Nah, ini adalah nilai sejatinya kalau di kalkulator. Nah, sekarang kita coba pakai metode. Kira-kira hasilnya berapa nih? Nah, pakai metode apa? Karena di sini ada petunjuknya di sekitar X0 sama dengan 1, berarti di sini menggunakan deret Taylor. Clue sampai sini bisa dipahami nggak? Oke, metode tunuh. Kita cari turunannya. Fx sin X. Perhatikan bentuk deretnya ya. Di dalam deret itu, ini adalah Fx0. Bukan Fx. Fx0 turunan pertama, Fx0 turunan kedua, Fx0. Bukan Fx. Ya. Berarti yang kita cari turunannya itu adalah dari apa? Fx atau Fx0? Dari Halo? fx0-nya, Ibu. Betul, terima kasih Riva. Dari Fx0-nya. Ibu, nggak ada Fx0. Ya, Fx0 itu adalah Fx ini. Kita ubah menjadi Fx0. Yang tadinya Fx sama dengan sin X, kita ubah menjadi Fx0 di sana. Oke? Sekarang kita cari, karena Fx0-nya tadi sekitar X0 sama dengan 1, berarti ini sama juga. Kita tulis berarti F1. Ya kan? X0-nya kan di sekitar X0 sama dengan 1, berarti F1. Berarti sama dengan sin 1. Jangan dulu cari hasilnya, nanti aja. Kita simpan. Oh, berarti F1-nya sama dengan sin 1. Oke, selanjutnya kita cari turunannya. Oke, turunan dari sin apa? Cos. Cos. Oke, makasih Gilang. Yaitu cos, berarti cos X0. Berarti turunan pertama dari
F1 karena X0-nya di sekitar 1 berarti X0-nya 1. Berarti cos 1. Kita simpan di sini. Oke, simpan lagi. Jangan dulu dicari hasilnya. Turunan keduanya. Turunan keduanya. Negatif. Negatif sin X. Oke, negatif sin X. Betul sekali. Negatif sin X. Terima kasih yang sudah menjawab. Siapa aja tadi teh? 2 orang? Ayo, siapa tadi yang menjawab 2 orang teh? Delvin. Delvin sareng? Tadi ada cewek 2 orang. Devin unggul, makanya Devin suara ya 2, cewek jeung cowok. Oke, ya udah nggak mau ngaku, nggak apa-apa. Oke, ya. Berarti hasilnya kita simpan dulu, kita ubah dulu jadi turunan keduanya berarti sama dengan negatif sin 1. Pindahkan, simpan di pinggir aja ya. Turunan ketiganya berapa? Apa? Negatif cos X. Betul, negatif cos X 0. Ya, hati-hati, negatif cos X 0 berarti turunan ketiga dari F1 sama dengan negatif cos 1. Turunan keempatnya. Sin X. Betul, terima kasih. Saha tadi teh? Yang barusan? Nadia Nurjayanti. Oke, makasih Nadia. Oke. Sin X, betul. Kan cos itu tadi kan negatif sin. Karena ini udah negatif jadi positif. Jadi sin X 0. Maka turunan keempat dari F1 berarti sin 1. Ya. Yang terakhir turunan kelima. Berarti Cos X, Bu. Cos lagu. oke, terima kasih Rifa sama Muhammad Fadlan ya. Cos X 0. Jadi turunan kelima dari F1 berarti cos 1. Mangga sampai sini ya, ditanyakan tidak? Silahkan, ada yang tanyakan tidak? Ini masih bentuk sederhana nih fungsi nanya. Oke, mandina latihan mau sederhana. Oke, selanjutnya kita susun polinomnya. Sekarang kita susun polinom lah. Langkah berikutnya adalah susun polinom. Mana Bu Pet? Kita susun polinomnya. Karena ini sampai turunan kelima, berarti fx0 ditambah, Ibu lupa lagi, x kurangi x0 per 1 faktorial kali turunan pertama dari fx0 ditambah x kurangi x0 pangkat 2 ya, per 2 faktorial kali turunan kedua dari fx0 ditambah X kurangi X0 pangkat 3 per 3 faktorial kali turunan ketiga dari fx0 tambah X kurangi X0 pangkat 4 per 4 faktorial kali turunan keempat dari fx0 plus X kurangi X0 pangkat 5 per 5 faktorial kali turunan kelima dari fx0. Mohon dicek, takutnya Ibu suka salah juga. Ini patokannya dari rumus, dari deret yang ini nih. Nih, tetap dari deret yang ini ya. Ya, karena ini tidak lagi fx0, berarti harusnya ini jadi rubah jadi 1. Ya, f1, ya, sorry, ini teh f, yang ditanyakan teh f berapa? 0,8 ya? F 0,8. Berarti F0 berarti F1 berarti X-nya adalah 0,8 kurangi 1. Betul tidak? Nih, Tuh. ya. X0-nya 1. Ini teh berarti X-nya sama dengan 0,8. Ya.
X-nya 0,8. Berarti 0,8 kurangi 1 per 1 faktorial T. 1 faktorial berapa? 1 faktorial berapa? 1. Oke. 0,8 kurangi 1 pangkat 2. Kalau 2 faktorial? 2. 2. Oke. Turunan kedua dari F1. Lalu 0,8 kurangi 1 pangkat 3. Kalau 3 faktorial? 6. 6. Bagus sekali. Oke. Turunan ketiga dari 1 tambah 0,8. Aduh, 0, aduh, telat. 0,1 kurangi 1 pangkat 4. 4 faktorial? 24. 24. Betul sekali. Turunan keempat dari F1 yang terakhir 0,8 kurangi 1 pangkat 5 per 5 faktorial. Salah. 5 faktorial berapa? 120. 120. Oke, 120. Betul sekali. 120 kali turunan kelima dari F1. Berhenti di sini. Ada tanyakan tidak? Aduh. Minah-minahkan iya. Oke. Kalau sudah, kita substitusikan. F1-nya tadi adalah sin 1. Ya, biasakan dengan bahasa matematika kalian nanti ya. Karena kalian nanti semester besok kan PPL. Kalian teh semester 7 kan? Semester sebelah teh kalian teh? Kalau udah PPL kalian teh? Udah, Ibu. Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oh, udah PPL ya lupa. Karena semester 7 masih udah PPL semester 6 kalian PPL-nya ya. Oke, kita substitusikan F1 tadi dengan sin 1 ditambah 0,8 ya. Ini ditulis lagi ya, sebenarnya langsung aja sebenarnya lebih sederhana, nggak apa-apa sih. Kita jadi sin cos 1. Jadi sebenarnya kia maksud Ibu teh ya. Sebenarnya kalian kalau mau lebih efisien dari atas di sini kalian langsung substitusi dengan F1, F1, F1 juga nggak apa-apa. Ya. Langsung F1 di sini langsung jadi F1, yang ini turunan pertama dari F1, turunan kedua dari F1, turunan ketiga dari F1, turunan keempat dari F1, lalu turunan kelima dari F1. Jadi biar lebih efisien, berarti nanti di sininya sudah berupa sin 1. Ininya cos 1. Ya. Atau mau seperti itu aja? Biar lebih cepat. Ibu boleh nggak, Bu? Kalau buat yang pertama kali dicontohinnya runtut dulu, Bu. Oh, yang ini dulu. Ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti sin 1 ditambah 0,8 kurangi 1 kali cos 1 ditambah 0,8 kurangi 1 pangkat 2 per 2 kali. Turunan keduanya tadi berapa? Negatif sin. Oke, negatif sin 1 ditambah 0,8 kurangi 1 pangkat 3 per 6. Lalu, berapa ini teh? Negatif sin berarti negatif cos ya? Negatif cos 1 ditambah. Aduh, itu cukup. 0,8 kurang hiji pangkat 4 per 24 dikali sin ya. Sin 1 yang terakhir 0,8 kurangi 1 pangkat 5 per 120 kali cos 1. Rek acak-acakan. Ibu nggak bisa nulis rapi ya. Agak susah kalau nulisnya di ini. Oke. Ada yang tanyakan nggak sampai sini berhenti dulu? Enggak. Sekarang kita substitusikan. Aduh, substitusikan beda halaman. Galak. Sebentar. Tambah slide. Oke. Tadi hasilnya adalah sin 1. Berarti F 0,8. Karena tadi sudah nanti ada pembulatan, tandanya tidak lagi sama dengan, berarti Ibu tanda sama dengan seperti ini. Karena sudah ada hampirannya. Karena sudah terjadi pembulatan. Sin 1. Tolong keluarkan kalkulator kalian.
Oke. Di sini bentuk fungsinya adalah sin X. Ya, sin X0. X0-nya di sekitar 1. Di sekitar X0 sama dengan 1. Berarti sin 1. Ya. Kalian substitusikan, ada pertanyaan ketika mensubstitusikan? Silahkan. Di sini fungsinya adalah sin. Berarti kalian mensubstitusikannya di kalkulator kalian itu satuannya berupa degree ataukah radian. Karena di sini fungsinya adalah trigonometri. Hati-hati. Ketika kalian mencari sebuah solusi, perhatikan dulu fungsinya. Ini fungsinya adalah trigonometri. Kalau trigonometri, satuan sudutnya ada 2. Yaitu satuan dalam sudut. Naon wae? Aya radian, aya derajat. Ya, karena di sini X0-nya sama dengan 1, ada tanda derajatnya enggak di dalam bilangan tersebut? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti di sana menggunakan radian. Sekarang perhatikan di kalkulator kalian, nyalakan kalkulatornya. Di layar paling atas di sana muncul huruf apa di layar kalian? Ada huruf apa di layar kalian ketika hurufnya 0? D, Ibu. Masih D. Di D. Oke, kalau D berarti satuan derajatnya masih degree, masih derajat. Maaf, satuan sudutnya masih derajat maksud Ibu ya. Nah, sedangkan di sini yang kita butuhkan adalah radian. Berarti rubah kalkulator kalian menjadi radian. Bisa mengubahnya? Oke, bagi yang masih lupa, tekan mode, tekan berulang kali sampai muncul ada tulisan RAD, radian. Tekan tulisan mode di kalkulator kalian, tekan berulang kali sampai ketemu ada tulisan RAD, RAD. Lalu tekan sesuai angka yang muncul di kode radian. Bisa? Jangan sungkan kalau kesulitan, jangan sungkan daripada angka hese. Ya, nggak usah malu, nggak apa-apa. Karena emang kalian tadi juga masih banyak yang belum terbiasa menggunakan kalkulator, jadi tak apal posisinya ada di mana bilang-bilang eta teh. Oke, bisa ya? Udah? Oke, kalau sudah sekarang cari sin 1. Hasilnya berapa? 0,84 Ibu. 0,84. Tadi ketelitiannya sampai 5 tempat desimal. Ibu minta sampai 5 tuh. Ketelitian 5 tempat desimal. Berarti ambil sampai 5 tempat desimal. Jadi 0,84147. Oke. Kalau di kalkulator kan hasilnya gini, 0,841470984. Itu? Perhatikan. Oke. Di kalkulator kalian mohon disetting jadi 9 digit. Jangan ketika kalian menghitung, oh ini 5 tempat desimal, berarti langsung diubah 5 tempat desimal. Jangan. Ya. Jangan diubah-ubah sesuai dengan ketelitian. Tetap di kalkulator kalian itu 9 digit di belakang koma. Jangan diubah jadi 5. Ya, tetapkan, biarkan aja tetap 9. Bisa dipahami? Mohon maaf, Bisa dipahami? Kumaha, Neng? 11 digit, Ibu. Nah, 11 digit enak kada diubah jadi 8. Buka buku panduan anak cara ngubah menjadi 9 digit, bagaimana caranya Ibu kurang tahu karena beda kalkulator beda. Yang berapa? 12 yang tadi teh? 3. Di belakang koma. Angka di belakang komanya setting menjadi 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi yang belum 9,
cari di buku pedoman Nana, buku panduan kalkulatornya, itu ada cara pengubahan menjadi 9 digit. Ibu kurang tahu. Di searching. Ya, kalau untuk sementara biarkan dulu aja. Udah? Kemarin cara pembulatan karena ingin minta 5 digit 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini kan? Karena kebetulan setelah angka 7 ini 0 karena kurang dari 5. Ya udah nggak mungkin bertambah 1. Ya. Jadi nggak harus dilihat dari paling belakang kecuali bilang yang di sininya itu bilangan 4 atau pas 5 atau lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 pasti nambah 1 ya. Kalau lebih dari 5 itu pasti nambah 1. Kalau 4 atau 5, wayahna kedah dilihat dari paling belakang. Karena 4 itu terkadang bisa berubah jadi 5, 5 ini 7 berarti berubah jadi 8. Terlalu cepat nggak? Diulangi lagi. Kalau ini bilangnya bukan 0, 4, misalkan ini 0 bukan 0 tapi 4, 4 itu kemungkinan nanti bisa berubah jadi 5 tergantung bilangan di belakangnya. Oh, belakangnya lebih dari 5. Nanti kalau berubah jadi 5, di sini ganjil, pas ini berubah jadi sabaraha? Jadi 8 hasilnya. Beda. Bisa dipahami ya? Ayo masih bingung pembulatan? Mangga, tinggal bilang aja. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada berarti hasilnya 0,84147. Ini untuk suku ke-1. Oke, suku kedua. Suku kedua, langsung aja pakai sekaligus, jangan satu persatu. Tapi langsung aja. Ikutin aja yang ada di layar ini. Jangan ada tanda kurung, ya tulis aja ada tanda kurung. Di kalkulator kalian mah canggih ya enak banget. Aya kurung buka, kurung tutup. Udah aja tulis kurung buka, 0,8 kurangi 1, yang ini kan. Sekarang kita menghitungnya ini. Kurung buka 0,8 kurangi 1 kali cos 1. Sama dengan berapa? Kali cos 1. Lulus ya. Maaf, baterai habis. Bisa mencari cos? Ada? Ketemu tombol cos 1? Ada Ada. Oke, hasilnya berapa? negatif 0,108606. 06. Oke. Oke, betul. 10806. Oke, sisanya tolong kerjakan dulu dengan cara sekaligus. 1, 2, 3, 4, ada 5. Oke, mangga kerjakan dulu. Nanti hasilnya berapa untuk ketiga isian ini? Jawabannya nanti boleh di-share di Zoom-nya. Mangga. Bagi yang sudah selesai bisa di-sharekan jawabannya lewat Zoom.
Ibu stop dulu ya, sorry. Belum di stop share, kalian mau nge-share jawaban kumaha. Sorry. Stop. Lupa, ibunya masih share screen. Ameludin teh salah kontrol. Silakan. Oke. Coba dijelaskan, Rifa. Suku ketiga ya? Berarti ya, jadi yang suku ketiganya teh kan dari 0,8 kurangi 1 bagi pangkat 3 bagi 6 kali negatif cos 1. Itu tuh Rifa itu dapat hasilnya negatif 0,01683. Ya nggak sih? Ya, 183. Oke. Karena di belakang sebenarnya hasil di kalkulatornya itu negatif 0,016829 Nah, dibulatinnya jadi di ke 83 belakangnya. Terus buat suku keempatnya dari 0,8 kurangi 1 pangkat 4 bagi 24 dikali sin 1 itu dapat hasil 7,20403. Nah, suku kelimanya dari yang 0,8 kurangi 1 pangkat 5 per 120 kali cos 1 itu dapat hasil, bentar, kayaknya aku lebih. Dapat hasilnya tuh 1, 2, 3, 5,6 sorry, salah. Jadi suku bentar Bu, 1, 2, 3. Ya, suku ketiganya tuh yang dari 0,8 kurangi 1 pangkat 2 per 2 kali negatif sin 1. Nah, suku ketiganya baru yang pangkat 3. Suku keempatnya yang pangkat 3 itu 7,20403. Suku kelimanya berarti dari yang pangkatnya 4 Betul. di 5,60981. Nah, suku ke-6-nya berarti yang dari pangkat 5 itu negatif 1,44081. Oke, ya. Oke, terima kasih. Siva ya. Betul ya? Oke. Terima kasih. Oke, silakan ada yang berbeda jawabannya. Yang keempat berarti yang perpangkatannya 3, turunan ketiga ya. Betul ya? Oke. Semuanya juga sama. Tolong buka kalkulatornya, kita hitung sama-sama untuk yang perpangkatan 3. Biar tahu semuanya. Ya. Berarti 0,8 dikurangi 1. Kurangi 1 pangkat 3. Ya. Lalu dikali negatif ya. Negatif cos 1 dibagi 6. Oke. Hasilnya di sana di kalkulator kalian itu 7,2040307045. Lalu di belakangnya itu ada negatif 0,4. Itu artinya berarti diiringi oleh basis 10. Ya. Basis 10-nya di sana pangkatnya negatif 4. Berarti kali 10 pangkat negatif 4. Oke, ya. Riva, bisa minta tolong di close dulu. Ibu mau menjelaskan 204030 salah 30745. Betul ya? Ini ya. Lalu di belakangnya ada kieu nulis nate. Di kalkulator Ibu mah aya tulisan 10 mung kecil. Ya. Kalau di kalkulator Ibu, mungkin di yang lain ada yang nggak muncul. Nah, ini artinya berarti ini ada kali 10 pangkat negatif 4. Sepuluh pangkat negatif 4. Artinya, kalau 10 pangkat negatif 4,
Perpangkatannya negatif ya. Berarti kan dibagi. Dibagi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berarti sama juga dengan 10.000. Berarti nilai ini harus dibagi dengan 10.000. Kalau 10.000, peminjaman SD, melangkah kemana? Ke kanan, ke belakang, atau ke depan? Kalau dibagi. Ke depan kan? 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 0,00072040303745. Seperti ini. Ibu kenapa sih harus dirubah jadi desimal? Karena bilangan yang lainnya desimal. Ini. Kalau kalian ini rubah menjadi bilangan 7,20403 kali 10 pangkat negatif 4, nanti ini nggak bisa ditambahkan dengan yang lain karena bentuknya berbeda. Bisa dipahami maksud Ibu? Ini kan desimal, ya kan? Ini desimal. Sedangkan ini betul desimal, tapi diiringi oleh basis. Karena diiringi oleh basis, ini nggak bisa ditambahkan dengan yang lainnya. Kalau mau ditambahkan dengan yang lainnya, basisnya harus sama, pangkatnya juga harus sama. Kalau bentuknya penjumlahan. Ibu ulang lagi. Ya, kalau tambah-tambahan seperti ini, kalau di sini ada basis 10, perpangkatannya 4, berarti semuanya harus sama. Ini juga harus 10 pangkat negatif 4, ini 10 pangkat negatif 4, 10 pangkat negatif 4. Baru bisa ditambahkan. Kalau cuma hanya satu saja ini, wayah, nah iya weno kedah dirubah jadi desimalnya saja. 1. Paham nggak? Bagi opat kan, bagi 10.000 kan opatnya sepangkat negatif opatnya 10.000 kan? Jadi Iya, Ibu. mengangka 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti 0,007. Karena minta 5 tempat desimal. Berarti potong. Kita lihat sampai sini. Oh ini belakangnya 0. Udah pasti nggak akan nambah 1. Berarti hasilnya 0,00072. Kenapa? Lupa gak Ibu di-mute? lupa tadi. Gak apa-apa. Oke, jadi hasilnya 0,0072. Oke? Oke, berarti hati-hati di suku berikutnya. Ini tadi juga masih ada yang ini, betulkan lagi suku yang ini. Ya. Mangga, hasilnya berapa berarti? Aduh. Sebentar, Ibu ambil dulu tab ya. Ibu maaf mau bertanya. Jadi kalau misalkan di kalkulatornya teh berarti kan 0,8 dikurangi 1 pangkat 4 ya kalau berarti cari yang itu teh. Terus dikali sin dulu baru dibagi gitu, Bu. Iya. Izin jawab yang itunya, Bu. Oke, berapa? Bentar. Takut salah. Bentar, Bu. Dihitung ulang bentar sebentar. Oke, ya. Ibu mau nanya. Mangga. Ini teh kan yang tadi teh kan yang barusan, Bu. Kan kalau misalnya Rifa mah ngitungnya teh tadi di apa sih namanya tuh dibagi dulu baru dikali ke si kos atau ke sinnya. Itu teh nggak apa-apa, Bu, karena Nggak dia apa-apa. Gak apa-apa ya, mau bagi dulu mau kali dulu nggak apa-apa, cuman terkadang biar lebih aman kalau mau dibagi dulu pakai tanda kurungnya double ya. Kalau mau juga boleh tanda bagi dulu tapi jangan lupa sama dengan, jangan sekaligus, sama dengan dulu baru dikalikan dengan
Apa? Kalau mau sekaligus, boleh sekaligus. Misalkan, tadi kan, sorry, ini ya misalkan ya. 0,8 kurangi 1 pangkat 3 per, berarti 3 faktorial 6 ya. Turunan ketiganya berarti negatif cos 1. Negatif cos 1. Nih, sorry. Aduh, kalau jadi miringnya, kalah kiawanya. 0. Nah, kalau kalian mau pakai tanda bagi dulu, biar lebih aman, tanpa harus tanda sama dengan, tanda kurungnya 2 kali jadi gini. Bagi yang mau coba, boleh. Hasilnya tetap sama aja. Kurung bukanya 2 kali, berarti, ya, kurung buka 2 kali, 0,8 kurangi 1, pangkat 3, lalu dibagi 6, kurung tutup, lalu baru kali negatif cos 1. Ini mau lebih aman lagi, mau pakai tanda kurung buka kurung tutup nggak apa-apa. Itu untuk menjaga-jaga biar nggak salah ngitung. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu izin menjawab yang Yang ini, ya. berapa? Tapi mohon maaf ya Bu kalau misalkan salah. Iya, nggak apa-apa. Eh, kan hasilnya tuh jadi 5,609805565, tapi ada pangkat negatif 5-nya juga kayak yang tadi. Mm-mm. Jadinya Oke. berarti 0,000006. Soalnya kan yang di belakang 5-nya tuh angka 6. Terus Mm-mm. karena lebih dari 5 dan di depannya itu ganjil, jadi ditambahin 1. Jadi 6. 6. Oke. Jadi 0,00006. Iya, Ibu. Oke. Bagaimana yang lain? Sama? Sama. Sama ya. Ada yang beda? Kayaknya. Oke, jadi jawabannya adalah Ibu hapus semuanya. Nah, ini jawaban kalkulator. Nah, 5,609805565 kali 10 pangkat negatif 5. Kalau 10 pangkat negatif 5 berarti dibagi 100.000. Ya, dibagi 100.000 atau melangkah ke depan 5 langkah. Ya, 5 langkah berarti hasilnya jadi 0,0006. Yang terakhir sekarang, berapa hasilnya? Gampang ya, Ma. Yang paling akhir, Ma. Izin menjawab, Bu. Iya, Gilang. Seberapa? 0,00000. Atau sama dengan? Sama dengan hasil akhirnya buat. Oh, Iya, 0 aja. Nggak usah tulis 0,00000. oh iya. Berarti 0. 0 aja. Ya, betul. Ya, karena hasilnya awal mulanya adalah 0,0006. Ada 6 0 di belakang koma. Betul ya? Ada 06 ada nolnya itu ada sebanyak 6 di belakang koma. Sedangkan kita dimintanya hanya 5 tempat desimal saja. Ya, mau nggak mau hasilnya adalah 0,00 sekian. Tapi nanti kalau ketika kalian menulis di sini jangan nulis 0,0000. Lumayan beberapa detik, 1 detik, 2 detik, 5 detik. Mendingan pakai nilai yang lain. Ya, berarti kalau misalkan ketemu hasilnya seperti ini, udah aja tulisnya adalah 0. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah, karena semuanya juga sudah sama, bilangan desimal, 5 tempat desimal juga, ya, sudah diberikan sesuai dengan telitiannya 5 tempat desimal, baru kalian totalkan. Berapa hasilnya? 0,71736. Ini. Bagaimana yang lainnya? Sama? Atau yang masih ketinggalan menghitung? Masih bingung dengan kalkulatornya? Ayo, gak usah ragu. Tadi kayak banyak yang masih bingung. Ibu Abi masih kena bingung gunakan kalkulator di bagian il. Mangga. Nanti Ibu pandu satu-satu. Ibu cek hiji-hiji. Lewat Zoom. Oke, semuanya bisa? Nggak sulit? Udah? Oke? Fitria, bagaimana bisa? Alhamdulillah bisa Bu, tapi ada sedikit bingung. Tapi udah Bingungnya di mana? dijelasin. Yang Udah mana? dijelasin. 0,00000.
Tadi kan hasilnya itu kan 12 ribuan. Tadi kan udah Nah, jelasin sama oh ada nolnya di depan, jadi paham sekarang. oke, sip. Oke, makasih. Selanjutnya, ada ya masih belum paham atau sudah cukup? Kak, Ibu izin konfirmasi ini. Mohon kumaha Pak. Ya, kan sebelumnya mohon maaf Bu, kan saya tuh Hmm, belum pulang. Jadi gak hmm, pakai kalkulator yang itu, jadi pakai kalkulator HP. Tapi mm-mm. hasilnya beda Ibu. Ini mah kalau 0,73419 udah dihitung ulang teh. Betul. Makanya Ibu nggak pakai, jangan pakai kalkulator karena kenapa? Karena di pembulatannya berbeda antara handphone dengan kalkulator. Jadi kan masanya kan pakai pemrograman nih, ya, pakai pemrograman. Nah, di program di Android sama di kalkulator itu berbeda. Kalau pakai Excel gimana lagi? Beda lagi. Makanya biar nggak bermacam-macam jawaban, nanti Ibu harapkan pakai satu alat bantu hitungnya yaitu adalah tetap kalkulator. Kalkulatornya kalkulator ini, bukan kalkulator Android. Nah, sudah terbukti ya dengan sama saya teh nama teh Dea, saha nama teh? Siapa barusan Eh, teh? Epa. Pak Ibu. Oke, Epa ya. Terbukti oleh Epa tadi udah nyoba sesuai dengan aturannya ternyata hasilnya tetap beda. Ya, tetap dibagi dengan segala macam ya, Neng ya. Karena ketelitian pembulatannya berbeda antara di Android, di kalkulator, sama yang di Excel itu beda. Ya, makanya Ibu harapan nanti nggak apa-apa untuk Eva, untuk sekarang masih gunakan kalkulator ini saja, Android, tapi nanti kalau bisa usahakan pertemuan berikutnya pakai kalkulator ini. Biar nanti jawabannya seragam. Sebenarnya Ibu boleh nggak sih kalau jawabannya boleh-boleh aja bener jawaban naoge, karena naon. Cuman Ibu kan mau bisa meriksa, akhirnya teh sabaran udah bener kan udah nggak usah diperiksa aja ada jawabannya semuanya benar. Paham ya? Oke. Terima kasih Eva konfirmasinya. Betul ini sebagai contoh saja. Jadi kalau menggunakan alat bantu yang berbeda yaitu Android, Ibu kemarin udah di awal jangan gunakan kalkulator Android karena hasilnya kemungkinan akan berbeda. Meskipun itu kemungkinannya tergantung dari fungsinya juga. Ya, kalau fungsinya yang bukan fungsi trigonometri, kemungkinan sama Bu jawabannya ada seperti itu. Karena fungsinya pakai fungsinya trigonometri belum tentu sama jawabannya. Karena dalam pembulatannya berbeda. Oh, di trigonometri mah dia menggunakan pembulatannya seperti ini ya. Ini mah di kalkulator seperti ini, jadi beda. Tapi kalau kalkulator pasti sama. Ya, Ibu pasti kan mau pakai kalkulator Casio, kalkulator di iya nya fisiknya, yang bukan Android yang maksud Ibu ya. Bade Casio, bade Karce, bade naon pasti sama jawabannya. Kalau angka di belakang komanya itu di setting 9 digit pasti sama, nggak akan berbeda. Ibu pastikan sama. Bisa dipahami ya? Oke, ya. Oke, terima kasih Eva. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti bisa dipahami untuk deret Taylor ya. Tahapannya, untuk deret Taylor, Ibu ulangi lagi. Tahapannya adalah kalian cari dulu turunannya. Turunan dari sebuah fungsi fx0-nya. Jangan langsung dicari di sini. Dicarinya adalah ketika dimasuk ke deret saja. Dah? Kerjakannya per suku. Ibu, tadi ada yang bertanya pagi-pagi. Ibu, kalau misalnya sekaligus dari suku awal sampai diskaliguskan ke suku akhir, maksudnya ini nih. Halangan. Dari sini sampai sini langsung boleh nggak, Bu? Boleh-boleh aja, ya. Tapi nanti takutnya ketika ordernya minta lebih banyak lagi seperti order 7, kalkulator kalian tuh ada batasannya. Terkadang minta nanti selanjutnya dibatas di perhitungan berikutnya. Nah, untuk mengantisipasi itu, Ibu minta per suku saja. Sin 1 hasilnya berapa? Suku kedua hasilnya berapa? Suku 3 hasilnya berapa? Suku 4 hasilnya berapa? Jadi pembulatannya terjadinya per suku. Suku 1 dibulatkan. Suku kedua hitung sekaligus. Baru hasilnya berapa? Baru bulatkan. Suku ketiga juga sama. Nanti Ibu fungsinya tujuannya adalah per baris ini, per sama dengan ini punya nilai masing-masing, punya skornya buat kalian.
Kalau dikaliguskan dari awal sampai akhir mengesalah tos we wassalam. Nilainya berkurangnya banyak. Bisa dipahami? Oke, ya. Oke, ini untuk deret Tyler. Ada yang ditanyakan sampai sini untuk deret Tyler? Gitu. Ibu, Ya, maaf. Untuk yang tadi hasil yang deret Tyler kan dari Ibu tuh hampirannya 0,71736. Tapi kalau di kalkulator Jui itu hasilnya 0,73419. kelak. Yang mana? Yang ini Ibu, hampiran yang hasil akhirnya. Di sini kan Ibu 0,71736. Akan Oke. tetapi setelah Jui Ah. hitung lagi di kalkulator Jui itu 0,73419. Oke, kita hitung sama-sama. Yang ini dicek atau sama-sama? 0,84147 sama dengan Neng? Dengan Sama Ibu. sama, oke. Kita hitung sama-sama, ini sama. Oke, yang kedua sama? Sama. Yang ketiga? Sama juga Ibu. Yang keempat? Sama. Oke, tambahkan lagi. Oke. Takutnya salah menjumlahkan. Kita ulang lagi, sok mangga dicek ulang. 84147 dikurangi 0,10806 ditambah 0,00072 lalu tambah 0,00006. Bu, yang ini kayaknya kurang satu deh. Harusnya ada satu lagi yang negatif 0,0183. Iya. Kurang satu, iya. Ini baru, ini kan 5, harusnya kan 6. Oh iya, kurang satu. Yang ini ya. Suku Iya, Bu, ketiga yang itu. ya? Suku ketiga. Suku ketiga betul. Suku tiganya berapa? Negatif ya? Kalau nggak salah. Negatif Berapa? 0,001. Nolnya 1, Bu. Oh, nolnya 1. 0,1. 01. Oke. 683. 01683. 01683. 01683. Gini. Betul? Seperti ini? Iya, Halo, Bu, yang seperti itu. Oke, yang lainnya bagaimana? Suku ketiganya iya betul kurang, harusnya kan sampai turunan kelima kan? Sorry. Pindah lagi aja. 1. Ini fx 0, turunan 1, turunan kedua, lah, turunan ke 1, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, iya, betul, kurang 1. Ya. Sok sekarang totalkan. Hasilnya berapa? Betul-betul kurang. Terima kasih koreksinya ya. Oke, berarti hasilnya bukan 71736, tapi Ibu hasilnya jadi 0,71736. Tapi tetap. Yalah, ibu salah. Ini kumaha sih nggak keluar. Bentar. Jawaban 0. yang tadi itu, Bu, udah nyatuin sama yang ini. Oh, udah sama yang negatif. Negatif Ya. 0,01683. Ya, Ibu. Oke. Berarti 71736. Ibu tadi udah dihapus soalnya. Sorry. Iya, Ibu. Tuh. Udah sama. Oke. Berarti yang kita cari ini adalah yang namanya nilai hampiran. Berarti jadi nilai hampiran dari F 0,8 dari sin 0,8 yaitu 0,71736. Sedangkan nilai sejatinya, kita lihat kalau ingin tahu nilai sejatinya dari F 0,8 dari F, salah, sin 0,8. Nah, untuk nilai sejatinya langsung aja pakai kalkulator, nggak pakai deret Tyler lagi. Sin 0,8 berapa? Di kalkulator kalian. Jadi 0,71736.
7, 1, 7, 3, 5, 6, 9, 6, 0, 9. Berarti 56, berarti ininya 6. Iya, Ibu. Iya, ya Karena betul. diminta 5 tempat desimal ya. Ya. Oke, berarti jawabannya ternyata sama dengan nilai sejatinya. Ya, ini sama karena hanya diambil 5 tempat desimal saja. Ya, karena kan nilainya tak hingga kan, sin 0,8 nilainya tak hingga. Karena di sini dari awal sampai akhirnya kita hanya ngambil 5 tempat desimal, ternyata kalau dibandingkan nilai sejatinya sama persis. Samanya juga karena terjadi pembulatan, ini juga karena terjadi pembulatan. Makanya ada sebuah buku yang menyebutkan semakin banyak kalian mengambil nilai sejati, semakin besar kalian mengambil tempat desimalnya atau ketelitiannya, itu sebenarnya akan mendekati ke nilai sejatinya. Bukan diperkecil nilai desimalnya ya, tapi semakin banyak kalian mengambil ketelitiannya atau tempat desimalnya, itu akan semakin mendekati ke nilai sejatinya. Ada pernyataan seperti itu. Ya, tapi Ibu belum nyoba. Misalkan ini 5 tempat desimal berapa, kalau tambahan 6 tempat desimal berapa, tambahan desimal lagi berapa. Belum nyoba. Ya. Ada pernyataan seperti itu di buku siapa ya? Di buku Ibu lupa lagi baca, ada ya seperti itu. Ya. Dan semakin banyak order yang diambil, itu akan semakin banyak juga mendekati ke nilai sejatinya. Artinya kekeliruannya akan semakin kecil. Kekeliruan yang diakibatkan itu akan semakin kecil. Ada yang bilang seperti itu di buku Renaldi Munir kalau itu mah. Di buku Renaldi Munir bilangnya semakin banyak, semakin besar kita ambil ordernya, itu akan semakin kecil kesalahan perhitungan yang akan kita lakukan. Seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya untuk menghitung kesalahannya dari mana? Nah, untuk menghitung kesalahannya itu sebenarnya bukan dari selisih dari nilai sejati ke nilai hampirannya, tapi dilihat dari ini, sisa order yang nggak dihitung. Kan banyak sisa order yang nggak dihitung nih. Nah, sisa order ini nanti ada sebuah rumus, ada sebuah polinom, nanti dihitung, dan bla bla bla. Tapi nggak usah lah, karena kayak yang kita cari hanya ada cara lain nih kita untuk menghitung sin ini dengan cara apa? Dengan cara deret Taylor. Hasilnya berapa? Cukup sampai sana saja. Artinya kalau kalian nanti diminta, ada nggak sih kalau mencari sin 30, misalnya sin 30 dengan cara yang lain ada nggak? Ada, tuh pakai deret Taylor. Tapi kalian tentukan dulu nanti di sekitar X0-nya berapa. Karena sin 30 itu berupa derajat ya, berarti di sekitarnya jangan ambil X0 sama dengan 1. Berarti ngambilnya kalian di sekitar X0-nya juga di sininya berupa derajat. Kalau kalian ingin mencari sin 30-nya berupa derajat, berarti di sekitar X0-nya ya harus berupa derajat lagi di sini A-nya. A-nya berupa derajat. Jangan berupa tidak derajat lagi, harus berupa derajat. Karena ini yang dimintanya kan nanti sin 30 derajat. Bisa dipahami ya? Itu aplikasinya. Oke. Apa lagi dia? Bentar, Ibu mau ini dulu. Sebentar ya. Oke, ya. Kalau udah sekarang kita masuk ke deret Maclaurin.
deret Maclaurin. Deret Maclaurin tadi sudah Ibu jelaskan clue-nya adalah di sekitar X0 sama dengan 0. Berarti kalau ada diminta nilai hampiran dan di sekitar X0 sama dengan 0 berarti itu pakai deret Maclaurin. Ya. Kalau deret Maclaurin berarti bentuk deretnya sudah beda lagi. Kalau tadi kan X0 sama dengan A ya. Berarti disubstitusikan dengan A-nya itu berapa. Nah, kalau sekarang X0-nya sama dengan 0. Jadi bentuk deretnya lebih sederhana ini. Jadi lebih sederhana. Karena kan tadi di deretnya itu kan fx0, x kurangi x0, x kurangi x0. Sedangkan x0-nya adalah 0. Berarti kita substitusikan jadi x pangkat 1 per 1 faktorial turunan pertama, lalu x pangkat 2 per 2 faktorial turunan kedua, kali turunan kedua, x pangkat 3 per 3 faktorial kali turunan ketiga, dan seterusnya. Lebih sederhana polinomnya. Ya, langsung aja ke contoh. Bisa dipahami nggak? Enggak. Oke. Sebentar. Kan tadi awal mulanya bentuk polinomnya adalah ini. Adalah fx0 ditambah x kurangi x0 per 1 faktorial kali turunan pertama dari fx0. Tambah. Lalu x kurangi x0 pangkat 2 per 2 faktorial kali turunan kedua dari x0. Tambah x kurangi x0 pangkat 3 per 3 faktorial kali turunan ketiga dari fx0 dan seterusnya. Ya. Karena di sini ada clue-nya adalah di sekitar x0 sama dengan 0. Ya. Di sekitar x0 sama dengan 0, berarti x0-nya itu kan berarti 0. Ya. Makanya di sini kita substitusikan fx0-nya itu adalah 0 karena di sekitar 0. Tambah x0-nya adalah 0 berarti x kurangi 0 per 1 faktorial kali turunan pertama dari fx0. Salah, ini f0 ya. X kurangi 0. X kurangi 0. X ya. X kurangi 0 adalah X. X per 1 faktorial. Jadi bentuknya nanti, nah ini. Jadi X per 1 faktorial kali turunan pertama dari F0. Untuk yang suku keduanya, suku ketiganya, atau orde 2, ya, F0 sampai ke sini, berarti kan tadi X kurangi X0, X0-nya adalah 0, berarti X kurangi 0 jadi X. X pangkat 2, maka kita peroleh jadi X kuadrat per 2 faktorial. Turunan kedua dari F0. Oke? Paham? Oke. Yang suku berikutnya berarti X kurangi X0 pangkat 3. X0, karena X0-nya 0 berarti X kurangi 0 pangkat 3 berarti X pangkat 3 per 3 faktorial. Ya, artinya kalau untuk deret Taylor, salah, deret Maclaurin, ini deretnya. Ya, jangan gunakan ini lagi, tapi gunakan yang bawah saja. Ini adalah untuk deret Maclaurin. Langsung ambil aja yang bagian bawah ini. Ini deretnya. Berarti, ya, deretnya, Ibu tulis aja, F sabar ya teh. 0,05 ya. 0,05 sama dengan F0 ditambah X kuadrat kali turunan pertama dari F0, X1, bukan X kuadrat ya, X pangkat 1, maaf. X kuadrat per 2 faktorial kali turunan kedua dari F0, ini sampai order 5 ya. Ntar, Ibu tulis dulu ya. X pangkat 3, 3 faktorial turunan ketiga, tambah X pangkat 4, 4 faktorial turunan keempat, ini 4 faktorial, tambah X pangkat 5, 5 faktorial kali turunan ke-5 dari F0. Oke, ini soalnya. Ibu hapus dulu.
Oke. Ini soalnya di sini diminta nilai hampiran untuk X-nya 0,05 dari sebuah fungsi X. Nah, loh, fungsi X-nya adalah EX pangkat 2. EX ada bilangan E. Masih ingat nggak turunan dari bilangan ini? Ya, oke. Karena di sini mintanya sampai order, kurang R ya, order 5, sampai order 5, berarti kita cari turunannya sampai turunan kelima. Berarti ini ada fx, EX kuadrat, dengan X-nya sama dengan 0,05, lalu di sekitar, karena di sini udah jelas deret McLaurin, berarti udah jelas di sekitar X0 sama dengan 0. Imbasnya di sini. Berarti yang ditanyakan di sini adalah F0,05. Sampai sini ada yang masih bingung, mangga? Enggak? Cukup? Oke. Sekarang kita cari turunannya. Bunyinya adalah F0. Berarti F-nya adalah ini ya. EX kuadrat. Terus kita tuh, awal lagi kan. Fx0 sama dengan EX0 kuadrat. Karena salah. Karena X0-nya adalah 0, karena di sekitar X0 sama dengan 0, ya. Maka kita peroleh E0 pangkat 2. Betul? Kita sebutkan berarti 0 pangkat 2 adalah 0, berarti hasilnya E pangkat 0. Oke. Dah? Kita simpan. Jangan dulu cari hasilnya, nanti hasilnya pas waktu mensubstitusikan. Lalu kita cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya berarti kan, salah. Ada yang tahu turunan pertama dari bentuk bilangan E yang seperti ini? Apa? 0, Bu. Hah? Yang mana? 1, Bu. Itu hasilnya ya, Teteh? Udah ke hasil? Ibu minta turunannya dulu, jangan ke hasil. Turunan heula. Turunan dari EX kuadrat. Turunannya apa? EX kuadrat dikali 2X. EX kuadrat kali 2X, betul ya. 2X dikali EX kuadrat. Ya. Dari mana? Jadi bilangan, ya sebentar. UX berarti ya. Itu turunannya adalah, aduh. Nah, ini turunannya. Ya, berarti 2X kali EX kuadrat. Karena X kuadratnya itu adalah, X-nya itu adalah X0, maka untuk turunan pertama dari F0 itu berarti 2 dikali 0. Betul ya? Betul kan? 2 kali ini itu X0. Sama juga X0. Berarti 2 kali 0 kali E pangkat 0 pangkat 2. Berarti hasilnya adalah 0 untuk turunan pertamanya. Ini bukan mencari hasil ya, dan kebetulan emang hasilnya adalah seperti ini jadi 0, karena 2 kali 0. Paham? Oke, turunan keduanya. Nah, turunan keduanya kumaha? Karena di sini UV, U kali V. Berarti U aksen V. Berarti U aksen berarti 2 dikali 2X0 X ini ditambah turunan tina iya berarti hasilnya 2X EX kuadrat. Nah, loh, yang lainnya paham nggak? Turunana. Ini U, ini V.
U aksen, turunan dari 2X berarti 2. Turunan dari E, X pangkat 2 berarti 2X kali EX kuadrat. Ditambah, ya, U V aksen, U-nya adalah 2X, V-nya berarti diturunkan menjadi 2X kali EX kuadrat. Cari hasilnya nanti di rumah. Ya, karena Ibu harus sudah masuk nih ke Zoom 10 menit lagi. Ya, jadi 2, nanti kalian cari, nanti hasilnya bentuknya jadi seperti apa. Sampai ke turunan kelima. Cari sampai turunan kelima, Ibu ingin tahu. Sampai turunan kelimanya bentuknya seperti apa. Ya, nanti substitusikan hasilnya ke deret ini. Oke. Nanti kalian coba cari, ya. Nanti kita akan bahas minggu depan. Ibu mohon maaf, Ibu minta sampai sini aja. Mohonnya minggu ini saja. Minggu depan mah enggak. Ibu kebetulan minggu sekarang dari Senin sampai Kamis ada pelatihan untuk TOEFL ya. Jadi Ibu harus ikut pelatihan dulu sebelum mengikuti itu. Jadi untuk syarat disertasi Ibu, jadi harus udah ada tes TOEFL-nya. Jadi Ibu mau ada pelatihan dulu dari jam 12.15. Maaf, jam 11.15 malahan. 5 menit lagi. Ya. Jadi nanti Ibu akan sharekan PPT-nya. Nanti kalian coba hitung untuk soal nomor 3 juga. Ya. Kita bahas minggu depan dan sisanya juga kita akan bahas minggu depan. Ibu akan sharekan PPT-nya. Ya. Ibu mohon maaf sekali. Ibu sampai sini dulu aja. Oke, sampai deret Taylor sama McLaurin tanyakan tidak? Yang pastinya hati-hati. Oh ya, Ibu lupa. Untuk menghitung nilai E-nya dulu. Lupa di kalkulator kalian. Oke, siapkan kalkulator kalian? Untuk nilai sin E-nya. Sorry. Untuk nilai sin E. Untuk nilai E-nya. E0. Ya. Oke. Kalian sudah tahu nilai E ada di mana di kalkulator kalian? Bu sama lon di tombol lon. Oke, betul. Nilai E itu ada di tombol lon. Tapi posisinya bukan di lon-nya, tapi di luar, di atasnya kan. Nah, itu berarti kalian harus mencet shift terlebih dahulu. Ada yang shift, ada yang gimana kalkulatornya. Kalau di Ibu mah shift lon. Shift LN. Oke? Muncul ada bilangan E? Oke. Bagi yang di kalkulatornya yang muncul ada tanda caping maupun tidak, ya, langsung aja ketik angka yang diminta. Berarti di sini kan E0 ya. Langsung aja ketik angka 0. Ya. Angka 0 baru sama dengan hasilnya berapa? 1. Betul. Ibu. Ya. E0 itu 1. Bagi yang di kalkulatornya itu tidak ada tanda cap, kalian jangan menambahkan pakai tanda pangkat. Ada nggak ya di sini yang tidak di kalkulatornya nggak muncul tanda capingnya ketika waktu shift lon? Di kalkulator nak, boleh berbicara? Silahkan. Ada nggak ketika mencet shift lon kayak tanda pangkatan? Hanya E saja. Ada, Bu. Ada, oke. Tolong coba Neng, Saha, ya. Siapa ini Bulan, teh? Bu. Ulan, oke. Ulan, coba ketika ulang lagi, shift lon, udah. Lalu pencet tanda pangkat. Ada perpangkatan? Lalu 0. Sama dengan. Hasilnya apa? Error. Error. Ya. Nah, itu.
Ketika kalian yang kalkulatornya tidak ada tanda pangkat, jangan kalian paksakan tambahkan dengan tanda pangkat. Kalau kalian tambahkan dengan tanda pangkat, lalu mencet angka, itu hasilnya akan jadi syntax error. Ibu yang menunjukkan itu, ya. Jadi, langsung aja, kalau ketemu bilangan E, langsung aja ketik bilangannya apa, tanpa harus menambahkan tanda pangkat lagi. Kalau menambahkan pangkat malah jadi syntax error. Bisa dipahami ya? Oke, berarti nanti kalian lanjutkan dari suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, dan seterusnya. Nanti substitusikan hasilnya berapa, hasil akhirnya berapa. Kalau nggak salah hasilnya itu lumayan panjang ini teh ya, tapi coba aja nanti ya. Lalu coba dengan deret Taylor, di sini ada sebuah fungsi X. Fungsi X-nya adalah akar 1 ditambah X. Tolong dipelajari, kerjakan. Ini ordernya sampai hanya order 3 saja, tuh sedikit. Hanya sampai order 3 saja, nggak nyampe order 5. Ketelitiannya sampai 5 tempat desimal. Hanya sampai order 3 saja. Ya, di sini di sekitar X0 sama dengan 2. Makanya Ibu mintanya F-nya 1,75. Kira-kira hasilnya berapa? Oke. Nanti sisanya dibaca oleh kalian, nanti kita akan bahas minggu depan. Ada angka bena, pembuatan angka bena. Nah, ini titik kambang yang kata Ibu. Nanti tergantung dari basisnya. Seperti yang tadi di komputer atau yang tadi kalian muncul itu ini adalah no, ini tapi itu yang tadi mau bukan bilangan titik kambang, ada cirinya bilangan titik kambang itu. Kalau 5, sekian kali 10 pangkat negatif 4 itu bukan bilangan titik kambang namanya ya. Nanti ada ciri nak. Dipelajari, nanti Ibu akan share hari ini. Tolong pelajari, nanti kita akan bahas minggu depan. Oke, sampai sini mangga ada yang ditanyakan, silahkan. Oke. Ada yang ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu mau minta maaf sekali lagi ya. Mohon maaf.